Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat atau ceramah singkat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan yang terhormat dosen pengampu kita, Bapak Toteng. Saudara muslim yang seiman, kadangkala kita sebagai hambanya tidak luput dari kesalahan dan tidak luput daripada kata sempurna. Maka dari itu Allah kadangkala memberikan kita sebuah ujian untuk mengetes kadar kemampuan keimanan kita kepadanya. Sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi, saya akan membuat animasi terkait relevansi terhadap materi atau ceramah yang akan saya paparkan. Saya akan membuat ilustrasi yang dimana akan selaras dengan pembahasan yang saya akan bahas. Judulnya adalah tentang semut. Semut sendiri menjadi bahan refleksi saya, menjadi mengembangkan potensi diri terbaik saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita mulai. Ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Nampaknya kurang tepat, karena semut tetap hadir di mana-mana, dengan aktif meskipun ada gula atau tidak. Semut walaupun hewan kecil, ada banyak yang bisa kita pelajari dari cara berkehidupannya dan perilaku hikmah kebiasaannya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat yaitu An-Naml yang berarti semut, yang sebagaimana akan selaras dengan topik materi yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya, tidak pernah putus asa. Semut memiliki perilaku yang tidak pernah putus asa. Dan walaupun kawanannya tidak menemukan makanannya, dia akan mencari dan terus berusaha. Yang kedua, semut memiliki sifat alami hewaninya, yaitu pekerja keras. Sifat pekerja keras ini seharusnya manusia untuk diteladani, karena semut memiliki power energi yang seakan tidak ada habisnya. Sikap teladani semut ini seperti yang Allah turunkan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang dengan tegas untuk bekerja dan berkarya, dan sebagaimana mereka diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, dan yang berarti tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Innahu fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Muslim yang seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan memang segala apa yang di bumi dan di langit diciptakan bagi mereka yang berfikir. Berfikir berarti menjalankan fungsi otak yang telah diberikan kepada kita. Berfikir artinya adalah tadabur, juga bentuk dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diungkapkan dalam surat tersebut Al-Imran ayat 190 dan 191,
yang tadi saya bacakan. Ayat tersebut memberikan kita petunjuk akan kebesaran Allah dengan terwujudnya makhluk-makhluk yang begitu banyak rupanya, sehingga kita sebagai makhluk berakal ini kena sentil agar dapat memikirkan hal tersebut, sebab kita diwajibkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan berdiri, duduk, hingga tidur, dan berzikir. Sehingga bagaimana telah diterangkan oleh Bapak dosen pengampu kita, Pak Toteng, telah diceritakan bahwasannya manusia itu diberikan halnya untuk berpikir, yang berarti tadabbur tadi. Apalagi kita sebagai makhluk yang diberikan akal, tentu memaksimalkannya menjadi salah satu bentuk syukur itu sendiri, mengingat syukur dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin diartikan sebagai menggunakan nikmat sesuai tujuan penciptaannya. Penciptaan akal adalah untuk berpikir, dan kita memikirkan makhluknya guna mendapati keagungannya, tidak lain dan tidak bukan juga bagian dari rasa syukur kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau sekurang-kurangnya materi dari kita. Mengenai tema yang saya bawa, tadi judulnya adalah mengembangkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.